Media sosial. Siapa yang tidak menggunakannya saat ini? Hampir semua orang sekarang menggunakan media sosial. Mulai untuk mencari teman baru, bersosialisasi, mencari uang, hingga memamerkan kekayaannya. Teknologi telah merubah peradaban sosial di masyarakat. Lebih dari 2 dekade terakhir, media sosial mengalami transformasi yang luar biasa. Dengan tingginya penggunaan media sosial, dapat berdampak baik namun juga mempunyai dampak buruk, terutama bagi remaja. Pada usia remaja sangat rentan mengalami masalah kesehatan mental. Salah satu penyebab para remaja ini mengalami gangguan kesehatan mental adalah melalui media sosial. Kita akan menggali lebih dalam lagi, kenapa media sosial dapat membuat para remaja ini mengalami gangguan kesehatan mental. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Media sosial adalah tempat bagi semua orang untuk mengekspresikan diri mereka dengan berbagi sebuah konten gambar maupun video yang dibuatnya. Dari sinilah pengguna lain dapat memberikan reaksi berupa like dan komen terhadap konten yang kita unggah. Tidak sedikit orang yang mengakses sosial media untuk mencari informasi, hiburan, maupun berkomunikasi dengan teman atau kerabatnya. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap para penggunanya, terlebih bagi kesehatan mental. Dengan jumlah waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial, dapat memengaruhi seseorang hingga ke kehidupan nyatanya. Namun, tingkat pengaruhnya juga berbeda-beda, tergantung dengan tingkat kerentanan setiap individu. Berdasarkan penelitian di Amerika, remaja dengan rentang usia 12 hingga 15 tahun yang menghabiskan waktu rata-rata lebih dari 3 jam sehari, beresiko 2 kali lipat mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Meski rentan dengan gangguan kesehatan mental, penggunaan media sosial yang sehat dapat bermanfaat bagi sebagian orang. Berikut beberapa dampak negatif yang mungkin bisa berdampak bagi kesehatan mental para remaja. Pertama, merasa tidak percaya diri. Setiap unggahan yang diunggah di akun media sosial pasti sesuatu yang kita anggap bagus, seperti menampilkan wajah cantik, tubuh ramping, harta berlimpah, liburan, baju yang indah, dan masih banyak lagi. Di mana setiap postingan itu dapat mencerminkan kondisi kehidupan sang pemilik akun media sosial tersebut. Dari sini mereka akan melihat bahwa kehidupan orang lain itu lebih bahagia daripada kehidupan yang kita jalani saat ini. Kita akan mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita akan menganggap diri kita sendiri rendah dan tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang memposting di akun media sosialnya. Dari sini kita akan mulai muncul perasaan tidak percaya diri. Semakin banyak kita melihat postingan dari orang lain yang menurut kita hidupnya sempurna, maka akan semakin tidak percaya dirilah kita dibuatnya. Percayalah, apa yang diposting di akun sosial media belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Tidak ada kehidupan seseorang yang sempurna. Seperti postingan media sosial, banyak kepalsuan yang mereka lakukan sebelum mereka memposting sesuatu di media sosial. Contohnya seperti penggunaan filter, editing, dan masih banyak lagi trik manipulasi dari setiap postingannya. Hal ini mereka lakukan agar terlihat wah saja di media sosial. Kedua, media sosial memunculkan rasa iri. Di media sosial tidak jarang orang mengunggah barang, harta, hingga pencapaian yang mereka raih. Oleh sebab itu, tidak jarang orang yang merasa iri melihat semua itu. Pada dasarnya, manusia itu ditakdirkan sebagai makhluk yang egois. Mereka akan merasa iri ketika melihat orang lain itu bisa mencapai sesuatu yang mereka banggakan. Nah, hal ini akan diperparah dengan adanya medsos, di mana orang yang tidak kita kenal pun bisa melihat dan mengomentari
setiap unggahan yang kita unggah di akun media sosial kita. Dari sini jiwa-jiwa iri muncul. Ketika orang lain tidak suka dengan unggahan kita, mereka akan dengan bebas memberikan komentar yang jahat kepada kita. Di mana komentar ini biasanya didasari dengan rasa iri. Walaupun tidak semuanya demikian, namun sebagian besar pengguna media sosial melakukan itu karena iri. Terkadang kita tidak menyadari bahwa mungkin ada proses yang berat di balik keberhasilan mereka. Namun mereka tidak mengunggah di media sosial. Mereka hanya mau berbagi kebahagiaan yang mereka rasakan saja. Namun orang lain bisa menganggap itu semua adalah perbuatan memamerkan pencapaiannya. Namanya orang iri, apapun yang kita lakukan akan selalu salah di mata mereka. Ketiga, menyebabkan depresi dan cemas. Orang yang menggunakan media sosial secara berlebihan dapat berisiko mengalami kesehatan mental yang buruk. Karena mereka dapat melihat berbagai konten, komentar negatif, gosip, cerita, dan masih banyak lagi yang mungkin bisa berpengaruh dengan mentalmu. Dengan banyak melihat berbagai tipe konten ini, kamu mungkin akan mulai membandingkan dirimu dengan orang lain. Atau mungkin kamu bisa mendapatkan bullying dari para pengguna lain yang mengakibatkan kamu mengalami depresi. Selain itu, dengan menggunakan media sosial secara berlebihan, kita juga bisa mendapatkan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya. Kita mudah terpancing dengan berbagai video pendek yang diedit sedemikian rupa, sehingga kita salah untuk mendeskripsikannya. Hal ini akan memancing emosi kita, yang pada akhirnya kita ikut berkomentar negatif. Di mana komentar-komentar negatif ini dapat ditanggapi juga oleh pengguna lain, yang pada akhirnya kita mulai berdebat dengan orang yang tidak kita kenal. Keempat, dapat memicu rasa kesepian. Sebagian orang mungkin menggunakan media sosial untuk menghilangkan rasa jenuh. Tapi berdasarkan sebuah penelitian, penggunaan media sosial yang terlalu tinggi justru dapat meningkatkan rasa kesepian. Karena kita terlalu sibuk menggunakan media sosial, kita jadi lupa untuk bersosialisasi pada dunia nyata. Kita hanya sibuk dengan gadget dan justru tidak memperdulikan lagi teman atau pasangan kita. Kelima, kurang fokus dan produktif. Kurangnya fokus dan produktivitas adalah salah satu dampak negatif yang seringkali terjadi akibat terlalu sering menggunakan media sosial. Dampak ini dapat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kinerja di sekolah, pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari. Saat seseorang terlalu sering memeriksa media sosial, mereka cenderung terganggu dari tugas atau aktivitas yang sedang dilakukan. Setiap kali seseorang menerima notifikasi atau merasa tertarik dengan konten di media sosial, perhatian mereka terpecah dari apa yang seharusnya dilakukan. Waktu yang dihabiskan untuk menelusuri media sosial seringkali tidak produktif. Seseorang mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca feed, menonton video, atau berinteraksi dengan konten tanpa mendapatkan hasil yang berarti. Gangguan yang disebabkan oleh media sosial dapat membuat seseorang kesulitan memulai dan menyelesaikan tugas. Mereka mungkin merasa sulit untuk fokus atau mempertahankan momentum dalam pekerjaan atau studi, karena terus-menerus tergoda untuk memeriksa media sosial. Kurangnya fokus dan produktivitas dapat menyebabkan penurunan kualitas pekerjaan atau hasil belajar seseorang. Ketika seseorang tidak dapat memberikan perhatian penuh pada tugas atau materi yang sedang dipelajari, hasilnya cenderung menjadi kurang memuaskan. Keenam, mengalami gangguan tidur. Paparan terhadap layar gadget sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur dan kualitas tidur seseorang. Layar gadget seperti ponsel, tablet, atau komputer menghasilkan cahaya biru yang dapat mengganggu produksi hormon melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur dan bangun. Paparan terhadap cahaya biru ini dapat membuat seseorang sulit tidur atau memengaruhi kualitas tidur mereka. Menggunakan gadget sebelum tidur juga dapat meningkatkan stimulasi mental, terutama jika seseorang terlibat dalam aktivitas yang menarik.
seperti membaca email, menonton video atau bermain game. Hal ini dapat membuat otak sulit untuk rileks dan memasuki mode tidur. Paparan terus-menerus terhadap informasi dari gadget dapat mengganggu kerja otak dan proses relaksasi yang diperlukan untuk tidur. Otak menjadi terus-menerus aktif dan sulit untuk memasuki fase tidur yang dalam dan nyenyak. Untuk kamu yang saat ini sudah atau sedang kecanduan dengan media sosial, ada baiknya kamu mulai mengatur skala prioritas untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan pekerjaanmu. Bagaimanapun juga, seberapa sehat mental kita, hanya kita sendiri yang bisa menjaganya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini, dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.